Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya belum makan, pasti kalian belum makan juga. Oke, hari ini kita masuk mata kuliah ya. Jadi pertama-tama perkenalkan, ini kita pertemuan pertama untuk mata kuliah eh, keamanan server dan jaringan. Saya Ainul Hizriyadi, dosen di program studi S1 Ilmu Teknologi Informasi Universitas Sumatera Utara. Jadi ada beberapa mata kuliah yang dibawakan atau yang diampu, salah satunya mata kuliah ini. Jadi sebenarnya mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah komunikasi data dan jaringan komputer, tapi dulunya sebenarnya mata kuliah ini juga namanya bukan keamanan server dan jaringan, tapi sistem administrasi server, tapi dirubah oleh program studi untuk tambahan keamanan dari sisi pengelolaan atau administrasi servernya. Pertama mungkin kita coba lihat dulu ya untuk rencana pembelajarannya atau RPS-nya. Jadi di mata kuliah ini sendiri ada beberapa CPMK yang ingin dicapai. Yang akan kita mulai untuk pertemuan hari ini adalah yang pertemuan pertama, yang CPMK-nya adalah yang tadi. Yang pertama itu mahasiswa akan dapat menjelaskan jenis-jenis server dan sistem operasi yang biasa digunakan di server. Di RPS-nya nanti akan saya bagikan untuk bisa kalian lihat sendiri ya. Kita kembali ke slide presentasinya. Jadi untuk pertemuan hari ini yang mau kita bahas adalah bagaimana server itu dan apa itu pengertian server dan juga nanti jenis-jenis servernya. Diharapkan nanti setelah mengikuti perkuliahan ini kita atau kalian bisa menjelaskan apa itu server dan juga bisa menjelaskan jenis-jenis server. Ada beberapa topik yang mau kita bahas, yaitu pengenalan dari server sendiri, kemudian fungsi server itu apa saja, kemudian komponen-komponen yang membentuk sebuah server, kemudian jenis-jenis server, sistem operasi yang biasa digunakan pada server, dan terakhir fasilitas pendukung untuk mengelola server. Oke, di sini ada dua gambar. Mungkin jadi pertanyaan ya. Kira-kira server itu yang mana? Yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri? Yang kiri, karena bentuknya. Yang lepes atau yang vertikal atau yang horizontal? Yang ini ya. Yang ini yang vertikal isi. Nah, jadi kalau misalnya diberikan contoh seperti ini, mungkin ada timbul perbedaan pendapat ya. Kenapa? Karena ada yang menganggap server itu yang bentuknya yang horizontal, bukan yang vertikal. Sekarang ada gambar lain lagi. Nah, kalau gambar-gambar ini kan sebenarnya menunjukkan logo ya atau simbol dari aplikasi-aplikasi. Nah, apakah software atau aplikasi-aplikasi ini kita bisa sebutkan sebagai server juga? Bisa ya. Misalnya kayak Engine X. Biasanya kalau kita mau buat website, kita butuh si web server. Contohnya yang bisa dipakai Engine X atau si Apache. Atau misalnya kayak database, pasti kita butuh software misalnya untuk jalankan database. Misalnya bisa milih ada SQL Server, ada SQLite, MariaDB atau Postgre atau MySQL atau Oracle.
Nah, jadi kalau tadi sebelumnya kita dikasih gambar ini, kita memilih server itu yang salah satunya, bukan keduanya. Dikasih gambar yang ini juga kita nganggap bahwa ini memang server. Jadi kalau mau disimpulkan, kira-kira server itu apakah dia hardware-nya atau dia software-nya yang menentukan dia disebut sebagai server. Software-nya sama hardware-nya ya. Jadi dua-duanya. Server itu hardware-nya tapi juga software-nya. Jadi kalau misalnya HP kalian jalankan Engine X, ada aplikasi web server, bisa nggak dibilang HP-nya itu sebagai server? Jawabnya bisa. Jadi bukan tergantung dari bentuknya aja yang bisa menentukan apakah itu sebuah server ataupun tidak. Jadi biasanya server itu kalau kita mau sebutkan pengertiannya ya, server itu sistem komputer yang menyediakan layanan untuk komputer lain atau klien, biasanya melalui jaringan. Ya bentuknya tadi bisa yang horizontal atau bisa yang vertikal, dan biasanya mau yang horizontal atau yang vertikal itu di dalamnya pasti ada aplikasi yang dijalankan. Jadi server itu juga bisa, kalau definisi lainnya ya bisa juga dia berupa perangkat keras, bisa juga dia perangkat lunak. Oke, itu pengertiannya. Sekarang fungsinya ya. Dari fungsinya sebenarnya ada banyak, tapi secara umum bisa kita ambil dua fungsi utamanya. Yang pertama, server itu biasanya dipakai untuk menyimpan, mengelola ataupun memproses data. Apakah data email, apakah data aplikasi, atau data website, atau data yang lainnya. Dan juga biasanya server itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kan dia memang pelayan ya. Server itu biasanya juga fungsinya menyediakan layanan, misalnya apakah layanan website atau layanan email atau layanan database atau layanan untuk penyimpanan atau sharing file. Ini dari segi fungsinya. Nah, cuma balik ke gambar yang tadi ya. Tadi kan ada dua ya, ada yang vertikal sama yang horizontal. Yang vertikal dianggap PC biasa tadi ya. Nah, di sini kita coba lihat perbedaannya dari segi apakah misalnya bedanya server sama PC ataupun komputer biasa. Server biasanya dia memiliki spesifikasi hardware yang lebih tinggi. Kemudian dia dirancang memang untuk operasi atau hidup selama lama mungkin, selama yang dia bisa dihidupkan atau bisa berjalan dengan kehandalan tinggi. Jangan sampai misalnya ada kondisi hanya waktu tertentu saja yang bisa dia beroperasi atau berjalan dengan bagus. Dan biasanya server itu untuk softwarenya atau sistem operasinya juga sistem operasi yang khusus untuk server. Nah, kalau PC biasa memang hardware-nya spesifikasinya lebih rendah, tapi spesifikasi yang dimaksud itu bukan jumlah core, bukan jumlah RAM, tapi memang bahannya ya, bahan komponennya ya. Misalnya ini saya bawa satu contoh. Ini server tapi ukurannya kecil. Memang ini bukan PC ya, memang server yang didesain untuk dalam bentuk atau dalam ukuran yang kecil. Nah, dari segi komponen sendiri dengan contoh server yang sekecil ini, komponennya dari segi bahan-bahan metalnya ya, itu memang ada perbedaan dibandingkan dengan komponen untuk PC atau komputer biasa. Kenapa? Karena memang tadi dia diharapkan nggak pernah mati. Kalau kita punya laptop atau punya PC biasa, kita hidupkan seminggu, mungkin umurnya lebih pendek. Pasti nanti bakal rusak dalam waktu yang lebih pendek dari yang seharusnya. Kalau memang server itu dirancang untuk bisa beroperasi dalam waktu yang lama dan tidak pernah mati, memang dari segi komponen dari motherboardnya kan atau dari komponen-komponen yang menggunakan bahan metal lainnya itu memang ada segi perbedaan. Kenapa? Karena memang dia diharapkan bisa beroperasi lebih lama dan umurnya lebih panjang. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau misalnya PC biasa atau laptop biasa kita jadikan server, bisa, jawabnya bisa. Tapi mungkin nanti dia tidak sehandal server yang memang secara fungsi dibuat sebagai server,
Kenapa? Karena dia dari perbedaan hardware yang terpasang di dalam servernya atau di dalam komputernya. Nah, sama seperti komputer yang lain, server juga punya komponen-komponen, misalnya ada prosesor, ada RAM, ada hard disk, juga ada koneksi jaringan, dan juga ada power supply. Nah, di sini ya pasti ada perbedaan dari segi spesifikasi selain tadi masalah komponen atau hardware pembentuknya ya. Misalnya spesifikasi untuk prosesornya di server itu biasanya ada beberapa spesifikasi khusus. Misalnya dari Intel itu serinya misalnya Intel Xeon. Kalau yang AMD misalnya serinya itu AMD EPYC. Untuk hard disk juga biasanya hampir sama kayak PC atau komputer biasa, tapi biasanya untuk server nanti ada tambahan konfigurasi, misalnya untuk konfigurasi RAID. RAID itu nanti bagaimana satu server punya hard disk misalnya ada 10, tapi gimana caranya kalau 10 hard disk tadi itu salah satunya rusak, misalnya ada 2 rusak, tapi data di servernya tetap bisa diakses. Nanti konfigurasinya namanya menggunakan RAID. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk SSD atau untuk hard disk biasa pun biasanya server punya jenis-jenis konektor tertentu ya, yang punya kecepatan baca tulis ke hard disknya lebih tinggi dibandingkan hard disk untuk PC biasa. Untuk RAM biasanya ada tambahan fitur namanya error check, error correcting code. Tujuannya semua data yang lagi disimpan di RAM, kalau misalnya ada perubahan bit 0 atau bit satunya itu, nanti dia bisa memperbaiki sendiri. Apakah di PC biasa atau untuk biasa ada? Biasanya nggak ada, karena biasanya harga RAM yang ada fitur SSD-nya lebih mahal. Kemudian jaringan ya, kalau server nggak ada jaringan nanti gimana kliennya mau akses ya, jadi memang penting ada komponen untuk jaringannya. Ada juga terakhir untuk power supply, untuk misalnya nanti gimana server itu tetap bisa hidup, biasanya power supply-nya juga lebih dari satu. Coba kita lihat satu-satu ya. Nah, ini contoh misalnya ada prosesor untuk yang dari Intel serinya Xeon. Kemudian di sebelahnya ada motherboardnya. Jadi motherboardnya punya dua soket. Soket itu yang tempat memasangkan si prosesornya. Yang ini namanya soket. Jadi kalau misalnya motherboard untuk server biasanya ada yang soketnya satu, artinya cuma bisa dipasang satu prosesor. Ada soketnya dua, artinya bisa dipasang dua. Ada yang bahkan misalnya sampai 4 soket. Nah, kenapa misalnya server itu butuh motherboard yang bisa dipasangin dua prosesor? Karena misalnya pingin nanti di dalam servernya itu butuh jumlah CPU yang banyak, tapi dalam satu server yang satu fisik server itu bisa punya jumlah core CPU yang sangat banyak. Maka dibuatlah motherboard yang bisa support lebih dari satu prosesor. Jadi bisa ditambahin dua, jadi di total nanti. Jadi servernya nanti dalam satu server fisik jumlah core CPU-nya bisa lebih banyak lagi. Sebelahnya itu tempat ini ya, tempat memasang RAM. Jadi juga RAM itu biasanya di server juga punya slot yang lebih banyak. Misalnya kayak di PC mungkin hanya 2 atau 4. Di sini contohnya misalnya ada sekitar kalau nggak salah mungkin atasnya itu 12 ya, itu 24. Ini contoh dari prosesor dan soket di motherboardnya. Contoh RAM ya, untuk RAM-nya hampir sama ya, sama seperti RAM di PC atau di laptop. Kalau di laptop biasanya ukurannya lebih kecil. Kalau di PC biasanya ukurannya sama kayak yang di server. Nah, ini hard disk, ada beberapa contoh hard disk. Biasanya hard disk di server itu dia punya enclosure ya. Ini tempat memasangnya, namanya enclosure. Nah, nanti pemasangannya tinggal dipasangkan ke slot di servernya sesuai jenis dan ukuran hard disk servernya. Hard disknya sama, ada yang hard disk biasa atau yang spindle yang masih pakai cakram, piring cakram besi, atau misalnya hard disknya pakai yang SSD, atau ada juga sebenarnya yang NVMe yang lebih cepat lagi baca tulisnya. Kemudian
jaringan. Jadi saya kasih contoh gambar bagian belakang servernya ya. Jadi itu ada kabel-kabel jaringan, ya pasti biasanya server itu dia disediakan port jaringan atau interface jaringan lebih banyak ya, dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Misalnya kalau di sini ada yang dikasih perbedaan warna, ada maknanya atau ada fungsinya nggak dibedakan. Biasanya ada fungsinya. Kenapa? Karena nanti yang menginstal atau memasang kabelnya tahu yang rusak yang mana, yang rusak itu fungsinya untuk apa. Misalnya yang merah ini, misalnya yang merah dari 3 server ini, itu biasanya dipasang untuk kasih koneksi untuk pengkonfigurasian servernya melalui jaringan. Nah, sisanya misalnya yang warna kuning, biru, atau hijau itu biasanya itu untuk komunikasi data akses keluar dari servernya itu sendiri. Nah, yang di atas itu, yang kecil itu namanya modul NIC. Jadi server itu nanti bisa kita tambahin slot lagi. Misalnya contohnya ada 4 port, sini masih ada 1 slot. Itu bisa kita tambahkan port untuk koneksi jaringannya menggunakan tambahan modul seperti yang ada contoh di gambar di depan ini. Nah, ini terakhir power supply ya. Power supply-nya ada 4. Kalau kita punya PC mungkin biasanya cuma 1 ya. Kenapa bisa sampai 4? Karena tadi harapannya kalau servernya itu harus bisa jalan atau operasi selamanya. Kalau bisa nggak perlu dimatikan, nggak dimatikan. Apa masalahnya? Misalnya kalau power supply-nya cuma 1, misalnya rusak power supply-nya, ya pasti mati servernya. Jadi supaya nggak mati disediakan bisa lebih dari 1. Biasanya untuk server sendiri, kalau misalnya power supply-nya ada 4, tapi semua kabelnya dicolok ke colokan yang sumbernya sama, ya ibaratnya sama aja ya. Soalnya mati listriknya, ya mati lah semua. Jadi biasanya satu power supply dipasang ke sumber listrik yang berbeda sama power supply yang lain. Jadi kalau misalnya satu listriknya mati dari sumber yang satunya, servernya masih bisa hidup melalui sumber listrik yang lain di power supply yang lain. Pertanyaannya, kira-kira kalau lagi banyak gini rusak tapi masih hidup pakai yang lain, misalnya yang power supply pertama rusak, 3 yang masih hidup, bisa nggak kita lepas yang nomor 1 dalam kondisi masih hidup? Ada yang bisa, ada yang enggak. Tahunya dari mana? Tahunya pas pada saat beli servernya. Nanti ada fitur namanya hot swap. Artinya dia bisa di swap atau dilepas dalam kondisi servernya dalam kondisi hidup. Hard disk, power supply, kipas di dalam atau kipas di belakang atau di depan itu ada yang punya fitur power swap atau tidak. Jadi tergantung. Jadi jangan sembarangan. Itu ada 4 cabut aja. Jangan. Pastikan dulu servernya punya fitur power swap atau tidak. Kalau kita try and error, nanti rusak dulu atau tidak. Nah, ini kita bahas lagi jenis-jenis server berdasarkan bentuk yang seperti tadi ya. Ada yang power, yang tadi digambar di awal, ada yang rack mount. Kemudian ada yang satu yang belum saya tunjukkan yang namanya jenisnya blade. Jadi yang rack mount kenapa dibuat? Karena lebih mudah dari segi hemat uang dan nanti mudah perawatannya. Jadi bisa ditarik dari rak, bisa kita perbaiki atau ganti komponennya tanpa harus melepaskan si servernya dari raknya. Nanti kita coba lihat contoh raknya. Yang belum kita lihat yang blade ya. Kita coba lihat lagi, ini yang tadi yang power. Harddisknya di depan ada 4, contohnya di sini misalnya. Kemudian ini yang rack mount. Harddisknya ada yang di depan, yang bawah itu harddisknya ada berapa? 8 ya. Yang atas harddisknya ada 6. Harddisknya ada 6. Yang ini apa kira-kira? Ini kipas. Jadi kalau yang rack mount tadi misalnya kita lebih hemat uang karena dia posisinya horizontal, jadi kita bisa tumpuk ya.
Kan nggak lucu misalnya kita punya server power ada 20 terus kita tumpuk. Kalau ini bisa ditumpuk, kalau yang power nggak bisa. Kemudian yang blade, pernah lihat? Pernah lihat ini ya? Bedanya sama yang lain apa? Bedanya kalau yang blade ini dia punya yang besar ini namanya chassisnya. Chassisnya punya slot. Ada berapa slot? Setiap slot bisa diisi satu server. Jadi beratnya kita pengen punya jumlah prosesor, jumlah RAM yang banyak, tapi nggak pengen jumlah servernya harus ditumpuk sampai banyak sampai tinggi ya. Jadi kita bisa punya pilihan memilih bentuk server yang namanya blade seperti ini. Nanti tinggal kita beli isi satu-satu ya. Pasti yang paling mahal yang mahal antara yang tower, yang remote, yang blade yang pasti yang mahal yang blade. Oke. Berdasarkan fungsi ada file server, ada web server, ada database, ada storage, sama application server sama server lainnya. Ini cuma contoh berdasarkan fungsi aja. Jadi biasanya disebut servernya berdasarkan fungsinya. Ini server apa? Ini web server. Ini server apa? Ini database server. Kenapa? Karena aplikasi atau program atau software yang dijalankan di servernya. Oke, itu tadi jenis ini sama fungsi ya. Sekarang kita coba bahas lagi sistem operasi sama fasilitas pendukung server. Jadi kalau kita punya server, kita nanti harus install sistem operasinya, kemudian servernya harus diletak di mana ya. Contohnya di gambar ini itu contoh namanya data center ya. Kenapa dia gelap-gelapan? Kenapa? Biar bagus fotonya nanti. Ya kan kalau dia gelap, nampak lampunya ditutup bagus. Tujuannya kenapa gelap-gelapan? Memang fotonya biar bagus enggak. Biasanya data center kalau emang nggak perlu diakses orang ya dimatiin aja lampu. Kan memang listrik lampu ya. Walaupun servernya 200 listrik. Oke. Nah, kita coba lihat contoh sistem operasi ya. Biasanya ada beberapa. Biasanya sistem operasi pada server itu dia dibuat untuk stabilitas sama keamanan tinggi. Jadi biasanya nggak bisa. Kalau kita pakai sistem operasi yang biasa dipasang di komputer atau di laptop, ada perbedaan fungsi. Kenapa? Kalau kita pakai laptop atau komputer kita di rumah, kita nanti mau ngerjain apa aja bisa di situ ya, sistem operasi. Nah, kalau di server kan memang spesifik aja fungsinya. Jadi emang dia didesain minimal untuk fungsi-fungsinya supaya stabilitas sama keamanannya juga lebih tinggi. Ada contoh, ada Windows Server, ada Unix, Linux atau BSD. Saya gabungkan karena masih satu nenek moyang. Kemudian ada hypervisor, nanti kita coba lihat bedanya tiga ini contohnya. Nah ini Windows Server ya kayak Microsoft Windows biasa ya, cuma ada beda menu-menunya. Kalau Windows Server dia pengoperasiannya secara umum masih menggunakan tampilan grafikal atau GUI. Tapi kalau misalnya nggak mau, nggak ada GUI-nya juga bisa, cuma jarang misalnya. Ini yang Windows Server. Nah kalau yang Unix atau yang Linux atau yang BSD biasanya semua orang yang install servernya pakai itu memilih pakai yang CLI, Command Line Interface. Ini contoh tampilan tampilan kayak task manager ya atau utilisasinya. Jadi ketahuan berapa prosesornya, ada 8. Ada 8, kenapa saya bilang ada 8? Karena di sini ada info ini ya. 0123 ini menunjukkan 4, ada 4 di kiri, 4 di kanan, ada 8 core. Kemudian ini RAM-nya 8 GB. Di bawahnya itu ada proses yang lagi jalan di servernya. Kenapa Linux server sukanya CLI? Karena supaya nggak boros pakai RAM sama CPU, supaya aplikasi yang ada di servernya juga bisa lebih leluasa. Nah ini hypervisor, pernah dengar nggak
istilah hypervisor. Hypervisor itu adalah sistem operasi khusus yang nanti dipasang di server supaya nanti satu server fisik di dalamnya kita bisa buat beberapa server virtual. Ini sistem operasinya istilahnya namanya hypervisor. Ini contohnya misalnya yang VMware ESXi. Ini bayar ya. Kalau yang Linux nggak bayar, yang Windows tadi bayar. Ini contoh sistem operasi. Dan terakhir, fasilitas pendukung yang pasti kalau kita punya server ya harus punya bangunan ya. Mungkin dipasang di luar. Ada bangunannya, tapi bangunannya yang punya pendingin untuk servernya, bukan pendingin ruangannya. Beda ya. Servernya yang perlu didinginkan, bukan ruangannya. Ini ada ruangan, ada servernya. Bukan ruangannya yang didinginkan, tapi servernya. Makanya saya tulis pendingin untuk servernya. Contohnya di gambar ini, AC di ruangan itu memang ada alur atau sirkulasinya seperti yang di panel biru sama panel merah. Jadi ada sirkulasi khusus yang tujuannya memaksimalkan pendingin untuk servernya, bukan ruangannya. Ada UPS sama genset, sama ada pengamanan gedung dan aksesnya. Yang pasti kalau punya server ada ruangannya atau data centernya pasti perlu dijaga jangan sampai semua orang bisa masuk. Dan fasilitas pendukung yang lain adalah jaringan sama raknya. Servernya banyak tapi nggak ada jaringannya, jadi servernya nggak bisa diakses sama kliennya. Oke, ini kira-kira kenapa memilih itu? Jadi mati itu nggak ada lagi. Ini dia mau nunjukin kabelnya. Kalau tadi kan nunjukin lampunya ya, ini nunjukin kabelnya. Kenapa? Contoh yang gambar ini memang saya menunjukkan ya kalau kita punya data center ada servernya banyak di dalam rak. Contoh raknya seperti ini, nanti juga ada permasalahan gimana ngasih koneksi jaringan ke setiap server di setiap raknya. Jadi memang saya cari contoh yang hidup lampunya karena memang menunjukin kabel-kabelnya ya, bukan karena bagus di foto. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, pasti ada pertanyaan dari saya. Pertama, tadi ya, sebutkan contoh jenis-jenis server berdasarkan bentuk. Ada yang bisa jawab? Ya, yang horizontal yang vertikal tadi ya. Yang tower, rekmo sama yang blade. Oke, itu jenis berdasarkan bentuk ya. Ya nggak salah kan yang mungkin bentuknya bisa tahu. Kemudian komponen server, sebutkan komponen server. Java, prosesor, hard disk sama jaringan. Satu lagi power supply. Sebutkan fasilitas pendukung server. Ini server, pengamanan, betul. Lampu ya, betul kan bangunan itu. Bangunan masuk lampunya masuk listriknya ya. Listrik ya. Itu fasilitas pendukung server. Jadi kalau kita punya server, kalau nggak punya pendingin ruangan, nggak punya koneksi jaringan, nggak punya sumber listrik, ya itu sebaliknya aja ketentunya ya. Itu nggak bisa dipakai. Nah yang nomor 4, apakah laptop bisa disebut sebagai server? Bisa. Kenapa? Pendinginnya, ada motherboardnya, salah. Betul. Kalau misalnya laptopnya diinstal SQL, kita tidak punya di server. Oke. Itu aja pertemuan hari ini. Nanti kita lanjut di pertemuan lain. Nanti untuk materi tambahan yang bisa kalian pelajarin bisa dilihat di
informasi ini untuk instalasi sistem pasif. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.